Selamat pagi sahabat Ragam. Langit biru menyambut ayunan langkah berpijak menyusuri tepi pantai. Nah sahabat, masakan dari berbagai penjuru daerah di Indonesia terkenal dengan kelezatan rasa serta aromanya. Kunci kekuatan rasa terletak pada berbagai bumbu dan rempah-rempah hasil alam Nusantara kita. Salah satunya tanaman yang berasal dari bumi Ambon Manise ini. Seperti kebanyakan rempah-rempah lainnya, buah pala merupakan salah satu rempah asli Indonesia. Ya, tidak hanya sekedar sebagai penyedap masakan, buah pala juga bisa dinikmati seperti manisan ini. Ya, selain itu, biji buah pala ternyata dipercaya bisa mengobati nyeri haid. Nah, mau tahu informasi lebih dalam? Simak selengkapnya hanya di Ragam Manfaat. Sahabat, buah pala yang memiliki nama latin Myristica fragrans memiliki habitat asli di Kepulauan Banda, Maluku. Sejak masa Romawi dulu, buah dan biji pala menjadi komoditi perdagangan yang penting akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah. Tidak heran jika dulu Belanda dan Portugis melirik Indonesia karena kekayaan rempah-rempahnya. Pala sangat dicari karena aromanya yang luar biasa dan dapat digunakan untuk melezatkan aneka masakan. Selain itu, rasa hangat juga bisa ditimbulkan jika kita mengkonsumsi buah yang satu ini. Selain bisa dikonsumsi langsung, buah pala juga mengandung khasiat tersembunyi yang luar biasa. Yuk, kita kupas lebih dalam. Sudah menjadi hal yang biasa jika sebagian besar wanita mengalami kram perut sewaktu haid, namun dalam kadar yang berbeda-beda. Karena kadar hormon setiap wanita berbeda pula. Nyeri haid terjadi karena adanya reaksi hormon prostaglandin yang membuat otot rahim berkontraksi dan merontokkan lapisan dindingnya. Masalah nyeri haid memang cukup mengganggu karena aktivitas menjadi terhambat. Selain nyeri, suasana hati juga menjadi buruk. Sungguh mengesalkan ya. Cara paling sederhana yang dilakukan sebagian wanita ialah meminum obat pereda nyeri haid kimiawi. Namun tentunya ada efek samping yang ditimbulkan jika rutin dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, mau tahu bagaimana caranya pala bisa mengobati nyeri haid? Berikut kami sajikan resep racikannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bubuk biji pala, ketumbar, kunyit, madu, dan air. Yuk langsung saja kita ramu. Masukkan bubuk biji buah pala ke dalam blender, kemudian disusul dengan kunyit dan ketumbar. Selanjutnya masukkan madu dan yang terakhir tambahkan sedikit air. Nyalakan blender dengan kecepatan rendah agar semua bahan tercampur dengan rata. Terakhir tuangkan ramuan ke dalam gelas. Nah ini dia, ramuan untuk mengobati nyeri haid ala Ragam Manfaat. Sahabat, minumlah ramuan ini 2 kali sehari pada pagi dan sore, atau saat gangguan nyeri haid sedang menyerang. Ramuan ini sangat baik karena di dalam biji pala terkandung senyawa anti-emetik yang berkhasiat untuk merelaksasi serta menghilangkan peradangan di bagian kewanitaan. Yang terpenting, karena bersifat alami, maka ramuan ini aman dikonsumsi tanpa khawatir akan efek samping. Semoga dapat membantu Anda ya. Ngupas lagi Om? Iya, ada sekilas. Yang mana ini ya? Iya. Yang ini Ya, belum matang? Itu belum matang itu. Yang ini sudah ya? Ya. Ya sahabat, ini dia buah pala yang sudah matang. Warnanya gelap, warna coklat gelap ya Om? Iya. Warna coklat gelap dan memiliki warna bunga merah yang sangat pekat. Nah, sedangkan yang belum masak, warnanya masih muda seperti ini dan belum bisa diproses.
Bagian istimewa pada buah pala tersebut disebut fuli. Bagian ini berupa selaput tipis berwarna merah yang menyelimuti biji pala. Orang Ambon biasa menyebutnya sebagai bunga pala. Bagian yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan adalah pada bagian biji buah pala. Biji pala yang sudah matang dijemur terlebih dahulu. Jika sudah berwarna kecoklatan, dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian dicampurkan ke dalam masakan agar terasa lebih harum dan lezat. Buah pala sendiri memiliki daging yang tebal dan berwarna putih. Biasanya daging buah dibuang begitu saja, karena yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah bagian bijinya. Namun sekarang, daging buah pala juga banyak diolah menjadi sirup atau manisan yang memiliki aroma nikmat. Manfaat pala ternyata masih banyak loh. Ada apa lagi ya? Sahabat, meski tampak ringan, insomnia atau gangguan susah tidur bukanlah masalah yang sepele. Jika merasakan gejala ini, secepatnya cari cara untuk mengatasinya. Karena jika dibiarkan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Bagi sebagian orang mengalami sulit tidur, mereka akan terjaga hingga semalaman. Keadaan ini akan sangat merugikan Anda, karena kurang istirahat dan keesokan harinya akan mengganggu aktivitas Anda. Hal ini akan menurunkan produktivitas Anda tentunya. Namun, jangan khawatir, ragam manfaat akan membuat racikan alami untuk Anda. Jangan lupa dicatat ya bahan-bahan dan alatnya. Yang dibutuhkan adalah biji pala, susu cair, dan madu. Kita mulai saja ya. Pertama, biji pala ditumbuk hingga hancur. Sudah hancur semua, kemudian masukkan tumbukan biji pala ke dalam gelas yang sudah berisi susu. Selanjutnya tambahkan madu untuk menambahkan rasa manis pada susu. Nah, ini dia ramuan untuk membantu Anda cepat tidur ala ragam manfaat. Sahabat, kombinasi susu dan biji pala sangat cocok untuk menangani masalah susah tidur Anda. Hal ini karena biji pala mengandung senyawa sedatif yang memiliki efek menenangkan dan merelaksasi otak. Jika dikonsumsi secara benar, senyawa ini akan membuat Anda mengantuk. Minumlah 1 gelas saat malam hari atau sesaat sebelum Anda ingin tidur. Nah, semoga bisa membantu Anda ya. Sahabat, tanpa Anda sadari, kurangnya perawatan pada bagian wajah bisa menyebabkan penumpukan sel mati yang tidak terangkat secara alami. Padahal setiap hari kulit mengalami regenerasi sel kulit mati. Kulit mati yang tidak terangkat secara alami akan menumpuk dan menyebabkan kulit wajah menjadi kusam dan kering. Sebenarnya pergantian sel kulit terjadi karena alami dan akan diganti oleh sel kulit yang baru. Namun, banyak yang menjadi penghambat terjadinya regenerasi sel kulit. Salah satunya adalah penggunaan make up dan paparan sinar matahari secara berlebih. Bagi Anda yang mengalami masalah kulit yang satu ini, tak perlu khawatir, karena ragam manfaat punya solusinya untuk Anda. Hayo, sudah siapkan pena dan kertasnya belum? Bahan-bahannya mudah saja kok. Kita memerlukan biji pala, kayu manis bubuk, madu, serta yogurt. Langsung saja kita buat. Awali dengan menumbuk biji pala hingga hancur. Jika sudah hancur, pindahkan ke mangkuk. Lalu tambahkan yogurt dan kayu manis bubuk. Terakhir tambahkan madu, lalu aduk hingga rata semua. Dan ini dia, scrub wajah untuk mengangkat sel kulit mati ala ragam manfaat. Nah sahabat, biji pala mengandung minyak atsiri, antioksidan, serta vitamin A, B1, dan C yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Nutrisi-nutrisi tersebut yang dapat meregenerasi sel kulit mati dengan baik. Gunakan ramuan untuk scrub wajah secara teratur pagi dan malam hari dan rasakan sendiri khasiatnya. Selamat mencoba dan rasakan sendiri manfaatnya. Siang-siang terik paling enak minum es.
Wih, segarnya pasti. Membayangkannya saja sudah segar sekali. Es buah rasanya cocok sekali untuk menyegarkan dahaga dan melegakan tenggorokan. Namun, Anda merasa bosan dengan menu es buah yang itu-itu saja? Nah, Anda bisa membuat menu es yang menyegarkan dengan buah-buahan kesukaan Anda. Tapi, menu es yang satu ini perlu Anda cicipi loh sahabat. Namanya es koktail pala. Di sini bukan biji palanya yang dinikmati, namun daging buah palanya. Jika biasanya biji pala dijadikan rempah bumbu masak, tapi sudah pernahkah Anda mencicipi daging buah pala? Di Ambon sendiri buah pala tidak hanya digunakan sebagai rempah. Mereka mulai merambah untuk mengolah daging buahnya untuk dikonsumsi seperti es koktail yang satu ini. Daging buah pala memiliki rasa manis, asam, dan kecut yang berpadu sempurna sehingga sangat menyegarkan. Cocok sekali menjadi olahan dessert setelah makan siang agar tidak mengantuk saat kembali bekerja. Perpaduan buah pala, larutan sirup gula dengan aneka buah lainnya, ditambah rasa dingin dari es, pastinya segar sekali. Sebelum beranjak ke hasil alam berikutnya, Ragam Manfaat punya tips untuk mengatasi masalah hidup sehari-hari nih. Nah sahabat, membersihkan bagian dalam vas bunga yang sulit dijangkau biasanya membuat Anda frustasi bukan? Biasanya vas jenis ini memiliki bagian leher yang menyempit. Jika Anda kerap mengalami masalah ini, kami punya solusinya untuk Anda. Peralatan yang diperlukan adalah beras, deterjen, cuka, dan air. Pertama, masukkan air ke dalam vas bunga, kemudian masukkan beras dan juga cuka. Yang terakhir, masukkan deterjen cuci piring. Kocok-kocok vas bunga hingga berbusa, lakukan berulang-ulang. Lalu buang airnya dan bilas dengan air bersih. Tada! Ini dia hasilnya. Vas bunga terlihat lebih kinclong dan bening seperti baru lagi. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga bisa membantu Anda ya. Selamat mencoba di rumah. Sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia tidak kenyang rasanya jika tidak makan nasi. Ya, beda halnya dengan kebiasaan masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur. Mereka menjadikan sagu sebagai makanan pokok sehari-hari pengganti nasi. Salah satunya olahan papeda yang satu ini. Ya, selain rasanya mengenyangkan, ternyata sagu mengandung karbohidrat yang tinggi yang dapat mengobati sakit mah. Mau tahu manfaat lainnya? Ragam Manfaat akan mengupasnya secara lengkap untuk Anda. Sahabat, sagu adalah jenis makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di bagian Indonesia Timur seperti Maluku dan Irian. Pada dasarnya, sagu menjadi bahan makanan pokok pengganti nasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit ditanami padi. Wah, sungguh unik ya tanaman yang satu ini. Selain itu, manfaat tersembunyi yang dikandungnya juga tak kalah banyak loh. Mau tahu lebih dalam? Yuk, kita simak bersama. Down the street, get out and use my feet, don't matter much to me. Sahabat, bukan rahasia lagi jika pola makan yang buruk dapat menyebabkan kita terserang sakit MAH. MAH merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada bagian pencernaan akibat tingginya produksi asam lambung. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, akan beresiko pada tukak lambung dan penderita akan mengalami rasa sakit pada ulu hati. Uniknya, nyeri dan perih datangnya secara tiba-tiba dan juga bisa langsung spontan hilang begitu saja. Jangan anggap sepele ya, karena jika tidak cepat diatasi, maka kondisi lambung akan menjadi semakin parah. Terbukti seseorang yang mengalami sakit MAH membuat aktivitasnya terganggu dan tidak bisa konsentrasi. Yuk atasi dengan ramuan alami berikut ini. Sudah siap mencatatnya? Bahan yang digunakan diantaranya 2 sendok tepung sagu, gula aren, dan madu. Simak cara membuatnya ya sahabat.
Pertama, panaskan air, lalu masukkan gula aren. Tunggu hingga gula aren sampai mencair. Masukkan tepung sagu ke dalam gelas. Jika rebusan air dan gula aren sudah mendidih, langsung saring ke dalam gelas. Aduk hingga merata keseluruhan. Ini dia ramuan alami mengatasi MAH ala Raga Manfaat. Nah sahabat, kandungan karbohidrat alami dalam sagu ternyata bermanfaat untuk melapisi dinding lambung yang tergerus asam. Konsumsi bubur sagu ini 3 kali sehari ketika gangguan MAH sedang menyerang. Sagu juga berfungsi untuk menurunkan suhu pada bagian dalam pencernaan sehingga rasa nyeri akan berkurang. Luar biasa bukan? Sagu adalah tepung yang terbuat dari saripati pohon sagu atau rumbia. Habitat aslinya adalah di daerah rawa hutan tropis. Tepung sagu sendiri didapatkan dari bagian batang pohon sagu. Jadi sebelum bisa diambil, pohon sagu harus ditebang terlebih dahulu. Wah, kalau yang satu ini harus diserahkan pada ahlinya nih. Ayo Pak, tebang pohonnya. Nah, batang pohon sagu kemudian dikupas kulitnya, lalu kemudian dihancurkan bagian dalamnya untuk mendapatkan serat sagu. Asiknya sih, proses ini dilakukan beramai-ramai agar cepat selesai ya. Proses membuat serat sagu hingga menjadi bubuk atau tepung sagu ternyata cukup sulit dan lama loh. Pertama, serat harus dicuci terlebih dahulu. Lalu dijemur dan diambil bubuk halusnya. Baru setelah itu sagu bisa dijual dalam bentuk tepung curah maupun yang dipadatkan dan dikemas. Mau tahu manfaat lainnya dari sagu? Tetap di Raga Manfaat ya. Sahabat, bekas luka berupa noda hitam tentu sangat mengganggu penampilan. Tak hanya itu, bekas luka pun bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri saat beraktivitas. Ditambah lagi jika bekas luka berada di daerah terbuka yang mudah terlihat. Bagi Anda yang ingin menghilangkan bekas luka dengan cara alami, bisa mencoba ramuan ala Raga Manfaat yang satu ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah tepung sagu, minyak zaitun, dan air matang. Yuk langsung saja kita buat. Pertama, masukkan tepung sagu ke dalam mangkuk dan tambahkan air secukupnya. Terakhir, masukkan minyak zaitun. Aduk-aduk hingga tercampur menjadi pasta. Dan ini dia ramuan penghilang noda bekas luka ala Raga Manfaat. Tempelkan pasta sagu pada bagian noda bekas luka. Diamkan beberapa saat, lalu basuh dengan handuk dan lakukan secara rutin hingga bekas noda hilang secara perlahan. Selamat mencobanya di rumah ya sahabat. Sahabat, tindakan mengkonsumsi makanan secara langsung dengan jumlah yang besar bisa membuat usus bekerja dengan keras dan akibatnya kinerja usus bisa terganggu. Usus yang setiap hari dilewati oleh makanan bisa berpotensi menyebabkan penyakit, terutama jika makanan yang Anda konsumsi mengandung minyak, lemak, dan zat pengawet lainnya yang dapat menyebabkan munculnya penyakit kanker usus. Konsumsilah makanan dengan porsi kecil dan rajinlah minum air putih serta jaga pola makan yang baik untuk menjaga kesehatan usus Anda. Nah, untuk menjaga kesehatan usus, Anda harus memberi nutrisi yang baik tentunya. Seperti yang ditawarkan ramuan berikut ini. Dicatat ya, agar tidak lupa. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sagu mentah, madu, kayu manis bubuk, dan air.
Mari mulai meracik. Pertama, panaskan air terlebih dahulu, kemudian masukkan sagu mentah, lalu masukkan kayu manis bubuk, dan yang terakhir madu. Aduk terus-menerus agar tidak menggumpal. Tunggu hingga mendidih dan menjadi padat. Lalu pindahkan ke mangkuk. Taburi kacang almond untuk menambah sensasi rasanya. Tak sulit bukan untuk membuatnya? Ini dia racikan sagu untuk menjaga kesehatan usus ala Ragam Manfaat. Nah sahabat, kandungan serat pada sagu memiliki zat prebiotik yang berfungsi untuk menjaga kesehatan usus serta meningkatkan kekebalan tubuh. Hal ini karena saripati dalam sagu tidak dicerna oleh usus halus, namun difermentasi oleh bakteri kolon, yaitu saluran pencernaan usus besar, rektum, dan anus. Nah, sudah terbukti kan sahabat? Ayo, tunggu apa lagi? Yuk mulai rajin mengkonsumsi sagu untuk menjaga kesehatan usus kita. Siapa sih yang tidak suka es krim? Dari tua sampai muda hingga remaja dan dewasa, cemilan yang satu ini tak lekang ditelan zaman karena menjadi kesukaan semua orang. Andai memakannya tak akan menambah berat badan, pasti penyuka es krim tak akan berhenti memakannya. Es krim sudah banyak memiliki varian dan inovasi baru, lebih kaya rasa, tambahan berbagai topping yang beragam. Seperti inovasi terbaru di salah satu kafe di Ambon. Sebuah kafe memanjakan pengunjungnya dengan es krim yang terbuat dari sagu. Sagu dijadikan es krim? Wah, seperti apa ya rasanya? Es krim ini dilengkapi dengan topping buah-buahan segar yang membuat sensasi rasanya lebih menyegarkan. Soal rasa, tak kalah dengan es krim lainnya. Namun es krim ini teksturnya lebih terasa kasar karena campurannya dari tepung sagu. Nah uniknya, Anda tak perlu takut mengkonsumsi es krim sagu ini sering-sering karena tidak akan membuat berat badan Anda bertambah loh sahabat. Ya, karena sagu memiliki indeks glikemik rendah yang bersifat mengenyangkan dan tahan lama, namun tidak menyebabkan kegemukan atau obesitas sekalipun. Sagu merupakan salah satu menu diet yang menyehatkan. Jadi selamat mencoba ya sahabat. Nah sahabat, jangan kemana-mana dulu karena Ragam Manfaat masih akan kembali usai jeda komersil berikut ini. Jadi tetaplah di Trans 7.